액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Mutia dari kelas 11 RPL 1. Izinkan saya membahas mengenai materi menuntut ilmu, di mana ini adalah tugas mata pelajaran PAI. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kalian tahu nggak sih ilmu itu apa? Ilmu merupakan sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu bisa menjadi sebuah sarana untuk menjalankan apapun perintah Allah. Sebagian dari kita mungkin menganggap bahwa menuntut ilmu agama hanya sekedar sunnah, yang artinya akan mendapat pahala untuk mereka yang melakukannya, serta tidak akan mendapat dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal banyak beberapa kondisi di mana dalam hukum menuntut ilmu agama adalah wajib untuk setiap muslim, fardu ain, sehingga berdosalah mereka yang meninggalkannya. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian dari menuntut ilmu itu sendiri. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik itu ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita ataupun orang lain. Manusia sejatinya tujuan akhirnya yaitu akhirat, serta untuk bisa mendapatkan akhirat tentu perlu harus belajar dalam ilmu agama. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada kepergianmu pagi hari untuk mendapatkan satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik untukmu daripada kamu sholat sebanyak 100 rakaat. Dan sesungguhnya dalam kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu bab dari sebuah ilmu, baik diamalkan maupun tidak, itu akan lebih baik untukmu daripada sholat 1000 rakaat." Setelah kita membahas pengertian dari menuntut ilmu itu sendiri, kita akan masuk ke kewajiban menuntut ilmu. Nah, terdapat surat Al-Alaq juz 96 ayat 1-5 di mana yang berisi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia juga yang telah menciptakan antara manusia dari segumpal darah. Bacalah, serta Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Dalam ayat tersebut ada sejumlah kata yang menguatkan perintah dalam belajar serta menuntut ilmu, yaitu bacalah, yang mengajarkan pena, serta juga mengajarkan apa yang tidak diketahui. Menuntut ilmu tidak akan dibatasi untuk para laki-laki saja, karena para wanita pun memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Seluruh gender memiliki hak serta kewajiban karena sama-sama menjadi seorang khalifah maupun wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sekaligus juga menjadi seorang hamba yang taat. Tak ada sebuah batasan pada tempat serta waktu dalam memproses mencari ilmu. Bahkan terdapat sebuah ungkapan Arab yang menyebutkan, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Nah, kita akan membahas hukum menuntut ilmu. Untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dalam mempelajarinya akan memberikan sebuah konsekuensi pahala. Berikut ini beberapa hukum menuntut ilmu yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada fardu kifayah. Hukum fardu kifayah ini berlaku pada ilmu yang perlu ada pada kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang dapat menguasai ilmu tersebut. Misalnya seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, perindustrian, ilmu bahasa, ilmu komunikasi, dan lainnya. Kedua yaitu ada fardu ain.
Hukum ini akan berlaku bila ilmu yang dimaksudkan dilarang untuk ditinggalkan oleh para umat Islam pada segala situasi serta kondisi. Sebagai contohnya, ilmu agama Islam, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifatnya, serta ilmu tata cara beribadah, serta yang terkait dengan kewajiban sebagai Muslim. Nah, kita masuk ke adab menuntut ilmu, yaitu materi yang terakhir yang akan saya bahas. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang dipelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Yang pertama yaitu niat. Di saat kita hendak untuk menuntut sebuah ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Kedua, yaitu selalu berdoa pada saat menuntut ilmu. Ketika dalam menuntut ilmu dihendakinya kita harus bersungguh-sungguh serta selalu antusias untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tuntutlah atas ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang atas seluruh ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan terus untuk bisa menambah ilmu kita. Ketiga, yaitu ada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Keempat, yaitu ada menjauhi maksiat. Dan kelima, yang terakhir adalah jangan sombong ketika menuntut ilmu. Bila ingin mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, sebaiknya kita perlu rendah hati. Jangan merasa sombong apabila kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Nah, begitulah materi yang saya bahas. Di situ ada pengertian, kewajiban menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu, dan adab menuntut ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Don't